Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama, Lukas pasal 6. Jadi saya masih bicara serial khotbah tentang perkataan-perkataan Yesus yang sukar. Nah sekarang kita masuk pada salah satu perkataan Yesus yang saya pikir adalah salah satulah yang paling sukar. Yaitu tentang jika seorang menampar pipimu, berikan juga kepadanya pipimu yang satu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita daftarin apa itu namanya perintah-perintah Yesus yang sukar, saya percaya ini salah satu daftar yang cukup tinggi, saudara-saudara. Karena mungkin kalau Alkitab bilang cari kerajaan Allah serta kebenarannya, kita tahu bahwa semuanya akan ditambahkan buat kita. Amin. Kalau Alkitab berkata ampunilah mereka yang bersalah, mungkin kita juga masih bisa ngerti. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kedendaman itu menghancurkan hidup kita. Betul? Tapi kalau Alkitab mulai berkata jika seorang menampar pipi kirimu yang satu, berikan juga kepadanya pipinya yang lain. Bilang sama Tuhan, Tuhan nggak saya tonjok aja tuh orang udah mujizat. Iya kan? Masih mesti saya kasih lagi. Ini sesuatu yang paling sulit untuk kita mengerti. Tapi ini yang kita mau pelajari hari ini. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi perhatikan baik. Kepada siapa? Kepada kamu yang apa? Mendengarkan aku. Jadi ada banyak orang Kristen tidak mendengarkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang hanya kepada mereka yang apa? Mau dengar-dengaran kepadaku. Karena ada banyak orang Kristen malah dengarnya kepada apa kata bintang. Pendeta, saya kan Scorpio, suami saya Leo, pantas kita nggak cocok. Sebab yang satu suka japit-japit, yang satu suka gigit-gigit katanya. Ya kan? Itu persoalannya. Ya kan? Ada lagi yang bilang pendeta, saya punya istri ini kan Gemini, jadi agak genit dia. Ada lagi yang bilang pendeta, saya punya suami itu Taurus, tahu-tahu kurus. Dia Taurus pendeta, jadi dia kadang-kala itu sulit dipegang janjinya. Merpati yang tidak pernah ingkar janji, ya kan? Saudara, berkat kita tidak tergantung mau Taurus ke, mau Aries ke, Aquarius ke, apalah. Ya kan? Hidup kita tergantung berkat anugerah kasih sayang Tuhan. Amin. Ada orang-orang sekarang tuh kalau menurut saya bodoh sekali. Dia bilang sama temannya, gua kan babi. Nah gua punya bini ini ular. Anak gua yang satu kelinci, anak saya yang satu lagi kambing. Coba itu. Tinggal tambah jerapah sama gajah saja jadi safari, saudara-saudara. Tinggal terserah mau night safari atau day safari. Orang sekarang tuh aneh sekali. Iya kan? Karena kita mau mendengarkan ini nih, yang begini-begini. Kita harus jadi orang percaya yang mendengarkan apa? Kristus. Amin. Nah itu dia. Aku berkata kepadamu, kasihilah apa? Musuhmu. Nggak cukup lagi cuma mengasihi musuh. Berbuatlah baik kepada siapa? Orang yang membenci kamu. Jadi walaupun mertua saudara setiap kali saudara masuk rumah dia buang muka, saudara tetap harus berbuat baik. Walaupun setiap kali saudara masuk rumah, saudara ngomong sedikit dia langsung jayus. Ketawa. Ngerti nggak? Sebab saya lihat orang ketawa ada dua. Yang satu dia ketawa karena dia ngerti. Yang lain dia ketawa karena dia lihat orang lain ketawa. Habis ketawa dia tanya, jayus apaan sih? Nah itu jayus itu yang itu. Ketawa tapi nggak ngerti. Aduh jayus banget. Ada orang gitu, membenci gitu. Setiap kali sudah datang ke rumah mertua udah susah-susah nih, udah makan hati nih. Mertua cuma lihat gini.
Nggak matching bajunya. Tapi Alkitab bilang apa? Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Orang boleh aja benci saudara, tetap buat baik. Amin. Gampang nggak? Saya nggak enak jawabnya, pendeta. Kalau saya bilang susah, takut Tuhan tersinggung. Tapi kalau saya bilang gampang, saya yang tersinggung. Jawaban saya, kalau saudara tanya sama saya susah atau gampang, jawaban saya easy angel. It's easy but angel. It's angel but easy. Kenapa saya bilang angel? Ya susah memang. Ya kan? Itu perpaduan antara Amerika sama Jawa. Saya satu kali khotbah di Philadelphia, selesai khotbah, orang bilang begini, sama temannya dia ngomong, you go home be aku ya, you go home be aku ya. Waduh. Dia ngomongnya enak, tapi kita yang dengerin itu peperangan batin. Masa orangnya, you go home be aku. Oke, I go home karo kowe. Nggak rohani sekali. Masa you go home be aku. Ini juga isi angel. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bisa saudara? Orang mengutuk saudara nih. Dan saya lihat dunia hari-hari ini dunia yang penuh dengan kutukan. Banyak orang tua hari-hari ini sebetulnya tidak mendidik anaknya, tidak memarahi anaknya, tapi mengutuk anaknya. Lu bodoh, lu gak punya otak, lu dasar bego. Anak setan lu. Buat saya itu bukan mendidik, ketawa lagi dikasih tahu. Orang lagi serius-serius gini malah tawa. Bikin saya marah aja. Di emosi. Bukan. Yang saya mau jelaskan buat saudara, seringkali persoalan kita tuh itu. Kita bukan memarahi anak kita, tapi kita sudah apa? Mengutuk dia. Ada istri yang bilang sama suami, biar lu rasa nanti lu. Ada orang tua yang bilang sama anaknya, lu entah lihat, kalau anak lu nakal semua baru lu kapok lu. Saudara, sebagai hamba Allah saya mau bilang, dunia hari-hari ini ngeri, dunia yang apa? Mengutuk. Tapi Alkitab bilang kita harus apa? Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jadi kalau ada orang kutuk saudara, doain, minta berkat. Tuhan, dia mengutuk saya, tapi Tuhan berkati. Biar sepanjang tahun ini dia diberkati. Baru tahun depan dia kena. Ya, aku kan bukan malaikat pendeta, jadi kan gregetan juga gitu. Doa ya Tuhan berkati sepanjang tahun. Tapi mulai tahun depan baru kenanya tuh orang. Ya kan? Berdoalah bagi orang yang apa? Mencaci kamu. Jadi saudara lihat ya, dari 2 ayat sini saja sudah kelihatan bahwa standar hidup Kristen itu sangat berbeda. Betul? Makanya saudara mungkin kan sering dengarkan orang bilang gini, orang Kristen itu kafir. Pernah dengar nggak? Orang Kristen itu kan kafir, orang Kristen itu kafir. Saudara jangan marah. Jangan langsung, apa? Lu bilang agama gua kafir. Kita berantem aja, nggak boleh. Jangan karena agama ribut, saudara-saudara. Orang mau bilang agama Kristen kafir, ya udahlah, biarinlah. Ya kan? Buat saya ini kafir tapi yang baik kok. Ya kan? Orang bilang kita kafir tapi yang kafir sedang mengajar. Kalau ada orang mengutuk kamu, berdoalah minta berkat, itu kafir yang baik. Ya kan? Kenapa kita dibilang kafir? Kadang-kadang kita cuma disebut kafir karena kita makan babi. Ya belum nyobain aja. Coba dia nyobain Brennebon pakai kaki babi. Pakai babi rica lagi. Langsung dia berubah, tidak kafir lagi, dahsyat. Asiknya rame-rame. Karena Yesus disebut anak Allah, lalu mereka bilang begini, kan Allah
tidak beranak dan tidak memperanakan. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Lalu gara-gara persoalan yang tidak dimengerti itu, akhirnya mereka bilang kafir. Ada lagi yang bilang begini, Alkitabnya orang Kristen kan sudah dipalsukan. Pernah dengar nggak gitu? Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Jawaban saya sederhana, yang palsu aja nih, kualitasnya mantap men. Yang palsu ngajarin kita kalau ada orang yang mencaci kamu, berdoa buat dia. Itu palsunya aja begitu. Aslinya bilang apa? Orang boleh kawin banyak, tapi lihat aja mana yang asli, mana yang palsu. Iya kan? Kalau saya sih sederhana aja. Saya tuh iman pakai otak, saudara-saudara. Gitu aja buat saya. Ada orang yang suka ngajar gini, saudara-saudara, kalau kita beriman, kita nggak boleh pakai otak. Orang bersaksi, saudara-saudara, saya puji Tuhan, sekarang saya cuma hidup dengan iman, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, semenjak saya hidup dengan iman, saya nggak pernah pakai otak lagi. Haleluya, saudara-saudara. Nah, itu bahaya. Ada banyak orang hari-hari ini memang nggak pakai otak, benar-benar. Iya kan? Udah punya istri nih, masih punya bini lain, itu kan nggak pakai otak. Jangan ketawa, mikir. Dari tadi orang ngomong ketawa aja, mikir juga enggak. Iya betul. Ini orang udah punya bini. Gregetan nih saya ini sekarang. Masih juga dipacarin sama dia. Sambil bilang gini, ya habis kan gimana pendeta, namanya juga dia mau cerai kok. Gak punya otak lu. Hah? Ya habis gimana dong hidup saya dari dia. Saya sih ngomong sederhana aja, itu orang-orang kayak gitu nggak punya otak. Soalnya kan udah Kristen, soalnya kan udah anak Tuhan, pakai otak dong, pakai otak. Apapun alasannya, kalau orang itu sudah punya keluarga, kita bilang Tuhan, saya mau hidup benar buat Tuhan. Amin. Ada banyak orang-orang nggak pakai otak. Udah tahu anak Tuhan, yang laki namanya Yosef, yang perempuan namanya Maria, tinggal nunggu Yesus aja tuh. Kurang apa coba? Laki nama Yosef, perempuan nama Maria. Tinggal nunggu Yesus lahir. Malah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Buat saya itu nggak pakai otak. Dunia sekarang penuh orang-orang nggak pakai otak ini. Ya kan? Ya tapi kan saya Kristen. Ya tapi Kristen yang nggak pakai otak. Hidup Kristen adalah hidup yang tidak mempermalukan nama Yesus. Amin. Buat saya sederhana, minimal kita pikir gitu, Tuhan, saya kan anak Tuhan, kalau saya buat yang begitu saya malu Tuhan, minimal gitu. Kalau saya hidup Kristen, anak Tuhan, lalu saya buat tindakan-tindakan gitu, Tuhan, saya malu. Itu pakai otak namanya. Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, otak ada? Satu kali saya pengen makan restoran Padang, bukan pengen makan restoran Padang, makanan Padang. Restoran Padang. Itu akibatnya punya otak. Jadi saya mau makan makanan Padang. Saya minta tolong driver saya bilang, pesan ayam bakar 1 sama otak. Udah. Gak lama kemudian dia telepon. Istri saya ngangkat. Bu, bapak otaknya nggak ada bu. Istri saya bilang, jadi otaknya bapak habis. Itu yang saya bilang. Saudara, hidup Kristen tuh beriman sih beriman, tapi kita harus punya apa? Otak. Cuman rasio kita, otak kita harus takluk di bawah apa? Firman Allah. Jadi kita lihat, iya ya Tuhan ya, orang nyakitin saya secara manusia saya balas, tapi otak harus saya tundukkan. Saya harus mengasihi. Amin. Lihat selanjutnya ayat 29. Barang siapa apa? Menampar pipimu yang satu, berikan juga apa? Berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil apa?
jubahmu, kata Alkitab, apa? Biarkan juga ia mengambil bajumu. Barang siapa yang mengambil dompetmu, biarkan juga ia mengambil handphonemu. Yang itu kayaknya nggak ada. Ada nih di sini nih. Lukas 6 ayat 29b. Itu. Barang siapa yang mengambil dompetmu, biarkan juga ia mengambil handphonemu. Sudah punya Alkitab Keluaran lama ya? Ini yang terbaru. Besok sudah cari di toko buku. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah apa? Meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan apa? Berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi apa? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab apa? Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah apa? Murah hati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ajaran Kristus ini sama sekali tidak populer. Kenapa saya bilang sama sekali tidak populer? Karena nggak akan ada banyak pengikut yang mau tertarik waktu Yesus berkata, jika seorang menampar pipimu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, semua orang akan menatap dia dan berkata, lu siapa yang tahan? Lalu pertanyaan saya sederhana, apakah jadi Kristen berarti jadi bodoh seperti itu? Saya percaya to be a Christian is not to be an on man. Iya kan? Jadi Kristen bukan berarti jadi orang yang on gitu ya kan? Ditempelin satu lagi deh gitu, ditonjok lagi deh gitu, tonjok lagi deh. Ini terakhir nih, dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Kalau nggak jadi Kristen tuh menderita banget gitu ya. Saya Kristen, saya mesti ngalah terus, diinjek-injek. Ya, saya harus bersyukur. Ditampar pipi kiri, saya kasih pipi kanan. Habis sekarang hidup saya ya. Sengsara banget hidup Kristen kayak gitu. Waktu Yesus ditempeleng, waktu Yesus ditampar di depan Pilatus, Yesus berkata apa? Mengapa engkau menampar aku? Loh, pertanyaannya, kenapa kok Yesus nggak mengerjakan apa yang dia perintahkan? Loh, dia buktikan di atas kayu salib, dia bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau begitu, kenapa Yesus tidak mengerjakan waktu ditampar itu memberikan pipinya yang satu lagi? Jawaban saya sederhana. Karena Yesus mengajar ini bukan secara letterlek, betul? Bukan berarti hidup kita harus ngalah, diapain orang, diinjek-injek orang, ngalah aja, no, ya kan? Tapi apa yang Yesus mau jelaskan di sini? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Kenapa Yesus bilang jika seorang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain? Yang pertama, Yesus sedang mau mengajarkan bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Amin. Kekerasan tidak menyelesaikan apa? Masalah. Karena perbuatan kasar pasti akan dilanjutkan dengan perbuatan yang kasar yang lainnya. Betul? Makanya selalu saya bilang kekerasan itu seperti rantai lingkaran setan. Betul? Seorang yang hidup dalam kekerasan, dia akan terbangun dalam kekerasan, dia membangun dalam kekerasan. Ayah yang mendidik anak dengan kekerasan, anak ini besar dan kemudian membangun keluarga dalam apa? Kekerasan. Dia hidup dalam lingkungan yang hidup dalam apa? Kekerasan. Makanya selalu saya bilang kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Amin. Itu sama seperti film kungfu. Seorang bapak mati, anaknya nangis, Daddy, who kill you, Daddy, who kill you, Daddy, who kill you, Daddy. Tiba-tiba Daddy-nya sempat Chung Pat Thai. Terus anaknya berdiri, Chung Pat Thai. One day I will come to kill you. Ya kan? Scene selanjutnya di TV itu tiba-tiba dia latihan kungfu. Ya kan?
Nggak lama kemudian dia udah mulai besar. Dia ikat. Ha! Ha! Sumpatai. This is the time. Ya kan? Nggak lama kemudian dia ketemu si Sumpatai. You have killed my daddy. Now it's time for me to kill you. Ya kan? Ha! Berkelahi dia. Dua. Mati. Anaknya bilang, Daddy, who kill you? Who kill you? Lai Pok Sang. Ya kan, begitu aja terus menerus. Begitu aja terus menerus. Iya kan? Makanya saya selalu bilang gini, saya khawatir hari-hari ini anak-anak sudah tidak dibesarkan lagi dengan kasih, kehangatan, cinta, cerita manis antara orang tua dengan anak. Hari-hari ini anak-anak sudah dibesarkan dengan kekerasan, bentakan dan makian. Itu sudah menjadi warna dalam kehidupan. Saudara, saya pelajari sejarah ya. Anak-anak di tahun 50-an, anak-anak di tahun 60-an, anak-anak di tahun 70-an itu takut lihat darah. Betul? Lihat ada orang berantem ada darah, mami ada darah gitu, takut sekali. Tapi tahukah saudara, anak-anak sekarang darah itu jadi bahan mainan. Iya, dia main-main itu Game Boy itu. Wih, darahnya udah mau habis nih. Wih, mesti cari darah lagi nih, Dia udah nggak takut soal darah. Buat dia darah tuh, loh, make sense nggak yang saya ngomong? Iya kan? Itu hidup ini. Dulu anak-anak di tahun 50, 60, 70 gitu. Takut ngelihat tayangan-tayangan bantingan, kekerasan. Sekarang itu menjadi tontonan yang seru. Kenapa ada shifting seperti itu? Jawaban saya sederhana, karena memang buat anak-anak hari-hari ini kekerasan itu tontonan. Hari-hari dia cuma lihat mama dan papanya hidup dalam kekerasan, bentakan dan makian, sehingga buat dia itu adalah tontonan. Buat dia yang namanya cerita H.C. Andersen, ada seekor kodok lompat ke istana lalu berbicara dengan putri raja, tolonglah aku. Dan putri raja berkata, kodok, kenapa kau di situ? Aku tidak akan mengganggumu putri, tapi aku terkena kutukan dewa. Lalu kemudian putri memberinya makan tiap hari. Dan tepat 3 bulan kemudian, jam 12 malam, kodok berubah menjadi pangeran yang gagah. Dan akhirnya mereka menikah. Mereka hidup selama-lamanya bahagia di negeri entah berantah. Buat sekarang itu aneh buat anak-anak. Anak-anak membaca cerita ini nggak masuk akal. Anak-anak nonton Mickey Mouse sudah tidak tertarik. Karena buat dia itu hanya hayalan. Yang normal justru kekerasan, bentakan dan makian itu normal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita cabut kekerasan dalam keluarga kita. Mungkin kita nggak bisa buat banyak buat dunia ini. Minimal kita mulai praktekkan dalam rumah tangga masing-masing kita. Amin. Suami-suami siap mencabut kekerasan dalam rumah tangga. Amin. Istri-istri siap cabut kekerasan dalam rumah tangga. Amin. Saudara-saudara yang pemimpin perusahaan, saudara-saudara yang bisnismen, jangan pernah merasa karena orang itu saya gaji, saya bisa berbuat apa saja. Jangan. Hidup kita ini anugerah. Kalau kita bisa jadi pimpinan, kita bisa jadi orang kaya, kita bisa gaji orang, itu anugerah. Kita bisa punya anak, anugerah. Jangan hidup dalam kekerasan. Satu kali saya ketemu seseorang dan dia bilang begini, pendeta, kalau saya menjadi lesbian bukan karena saya tidak percaya Tuhan. Kalau saya menjadi lesbian bukan karena saya tidak percaya Yesus sayang saya. Tapi kalau saya jadi lesbian karena yang saya tahu, dari saya kecil kalau papa pukul saya, selalu papa pukul saya sampai berdarah. Yang ada dalam pikiran saya, semua laki-laki itu penjahat. Saya dibesarkan dengan pemikiran seperti itu. Dari saya SMP, saya muak lihat laki-laki. Saya SMA, saya punya teman baik.
Lalu kemudian dia putus sama pacarnya karena disakitin, dia nangis. Dan akhirnya itulah pertama kali saya punya pacar, seorang wanita. Dan terus saya jalani hidup, dan di umur ke-31 dia ketemu saya. Dan dia bilang sama saya, pendeta, kalau bukan Yesus yang menjamah saya tidak mungkin bisa berubah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya bisa belajar bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah, justru menciptakan masalah baru. Ada banyak orang yang hari-hari ini sedang ada di diskotik dan hidup dengan seks bebas, bukan karena tidak mencintai Tuhan, tapi karena tertekan dengan kekerasan. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini hidup dengan obat terlarang. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini nggak tertarik dengan khotbah pendeta, karena buat dia khotbah pendeta itu hanya hayalan belaka. Yang dia hidup hari demi hari hanyalah kekerasan demi kekerasan. Sebagai hamba Allah, hanya ini yang saya mau ingatkan. Mari kita bangun rumah tangga kita dalam kasih. Amin. Coba saudara lihat Amsal 15. Amsal 15 bilang apa? Jawaban yang apa? Lemah lembut meredakan apa? Jadi mau ada kekasaran bagaimanapun, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan. Tetapi apa? Perkataan yang pedas, perkataan yang kasar, perkataan yang penuh dengan bentakan dan makian, kata Alkitab apa? Membangkitkan marah. Jadi jelas bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Coba saudara lihat sebentar dalam Efesus pasal 4. Saya sengaja mau buka banyak ayat buat saudara, sehingga saudara bisa lihat bahwa Alkitab itu dahsyat. Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka, tapi Alkitab juga bicara bagaimana sementara kita hidup di muka bumi, kita menanggalkan kekerasan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Aku, orang yang apa? Dipenjarakan karena Tuhan. Jadi Paulus bilang begini, aku, seorang yang mengena, seorang yang diperlakukan secara kasar, seorang yang diperlakukan secara tidak adil. Aku, seorang yang apa? Dipenjarakan karena Tuhan. Jadi dengan lain kata Paulus mau bilang gini, jangan bicara tentang kekerasan dengan aku, jangan bicara tentang ketidakadilan dengan aku, karena aku dipenjarakan, aku dikasari, aku diperlakukan tidak adil sekarang ini. Tetapi aku menasihatkan kamu supaya apa? Hidupmu, kata Paulus, sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan apa? Panggilan itu. Apa yang Paulus maksudkan dengan berpadanan dengan panggilan? Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lalu apa? Lemah lembut, apa? Sabar, lalu apa? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling apa? Membantu. Paulus tidak bilang aku dipenjarakan, aku diperlakukan kasar, aku diperlakukan secara tidak adil, mari kita buat perhitungan kepada mereka. Tidak, Paulus bilang kita tetap harus hidup berpadanan dengan Injil. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, kalau saya hari-hari ini jadi suami yang kasar, sebetulnya saya nggak mau begitu, cuman saya dibesarkan dari keluarga yang kasar. Paulus ngalamin, tapi dia bilang mari kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, kalau hari-hari ini saya tuh hidup jauh dari Tuhan, bukan karena apa-apa, saya hidup dengan kekerasan dan kekasaran. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, Yesus tetap mengasihi saudara dan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Amin. Yang kedua saya pelajari, kenapa sih Yesus bilang, jika seorang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain? Karena saya pelajari bahwa kekerasan adalah tanda kerusakan hubungan seseorang dengan Tuhan. Jadi kekerasan adalah tanda kerusakan hubungan seseorang dengan Tuhan. Saya suka dengar orang bilang begini, pendeta, saya sih cinta Tuhan, cuman saya tuh susah mengontrol emosi. Saya tuh sebetulnya cinta Tuhan, tapi saya sulit mengendalikan diri. Jawaban saya, itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa saya bilang itu adalah kebohongan? Karena seorang yang mencintai Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, pasti hidupnya penuh kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Amin. Jadi nggak mungkin seorang bisa bilang, saya dekat dengan Tuhan tapi saya nggak bisa mengasihi.
Saya nggak bisa mengontrol diri. Itu sebuah kebohongan. Karena yang saya pelajari, kalau kita udah mulai hidup dalam kekerasan dan kekasaran, itu tanda rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Coba saudara lihat Kejadian pasal 6. Dari sini saudara bisa lihat ya, makanya saya ingin saudara buka banyak ayat gitu ya, supaya saudara punya dasar yang teguh gitu dalam hidup kekristenan saudara. Iya ya, saya nggak boleh main-main gitu. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang apa? Benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi dia tidak kompromi, dia tidak terpengaruh, dia punya prinsip yang tegas. Kenapa? Karena Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Allah. Jadi dia punya prinsip ya, dia tidak terpengaruh, dia tidak kompromi. Kenapa? Karena dia hidup bergaul sama Allah. Ayat 10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah. Kenapa Tuhan bilang bumi telah rusak? Karena dunia telah penuh, kata Alkitab, dengan apa? Kekerasan. Maka ayat 12 bilang Allah menilik bumi itu dan dikatakan apa? Sungguhlah rusak benar. Sebab apa? Semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Apa yang disebut rusak di sini? Penuh dengan apa? Kekerasan. Jadi yang kedua saya pelajari di sini, kenapa Yesus bilang kalau tampar pipi kirimu yang satu, berikan juga yang lain? Karena Yesus mau jelaskan bahwa kekerasan ada tanda kerusakan hubungan seseorang dengan Tuhan. Jadi kalau seorang hubungan dengan Tuhannya baik, otomatis dia hidup dalam kasih. Makanya kalau sudah lihat dalam Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikatakan apa? Kenakanlah belas kasihan, haleluya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang terhadap yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga apa? Demikian. Ayat 14 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, dan bukan hanya mempersatukan tapi apa? Menyempurnakan. Jadi Alkitab mulai bilang kekerasan itu merusak, tapi kasih itu apa? Menyempurnakan. Karena hidup Kristen ada target. Hidup Kristen bukan sekedar berubah, tapi harus menjadi apa? Sempurna. Ada banyak orang berubah, dia mulai bersaksi, saudara-saudara, saya ini dulu, hidupnya nggak bener banget, saudara-saudara. Hampir tiap malam saya mabuk. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah menjamah hidup saya. Cuman tinggal malam minggu aja saya mabuk. Nah, yang kayak begini mah bukannya berubah, cuman kurang dikit, ya kan? Ada orang yang bersaksi, pendeta saya ini tadinya jahat sekali pendeta. Hampir tiap hari saya tonjok istri saya. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan udah merubah hidup saya. Tinggal sebulan sekali saya tempeleng doang dia, ya kan? Nah, ini mah nggak berubah, cuma kurangan dikit, saudara-saudara. Ada orang yang bersaksi, saudara-saudara, saya dulu jahat sekali, saudara-saudara. Saya minum mabuk, saya judi, saya narkoba, saya buat segala macam. Tapi puji Tuhan lah, sekarang Tuhan sudah jamah saya, tinggal ngerokoknya aja yang belum selesai, katanya. Ya kan? Ada orang yang bersaksi, pendeta dulu saya nggak bener, hidup seks bebas, pergi ke tempat pelacuran. Tapi sekarang, saya udah tinggalin semuanya. Puji Tuhan, Tuhan sudah merubah saya. Saya tinggal nonton blue film sama onani aja yang belum selesai. Itu yang saya bilang, itu mah nggak berubah, itu mah cuma kurangan dikit, saudara. Iya kan? Tuhan mau kita berubah menjadi apa? Sempurna. Kan saya pernah cerita sama saudara. Satu kali saya diundang ke persekutuan doa. Saya nggak kasih tahu lah nama persekutuan doanya, tapi saya ingat sampai sekarang. Karena itu ternyata persekutuan doa banci-banci. Iya betul. Jadi sekarang saya kalau diundang udah nggak mau lagi. Saya inget banget nama persekutuannya. Bukan saya nggak mau melayani, bukan apa-apa. Saya tuh orangnya terlalu spontan. Jadi saya nggak bisa tahan ketawa. Iya, bayangin nggak dia nyanyi. Mari saudara-saudara kita nyanyi. Ku tak pandang dari gereja mana ya, itu dia nyanyi. Ku tak pandang dari. Kita ini kan langsung, oh Tuhan. Sampai saya doa, Tuhan cabut dalam diri saya roh tertawa ini Tuhan. Asli 100%. Saya ini itu kelemahan hidup saya tuh. Kan setiap manusia kan punya kekurangan kelemahan. Kelemahan hidup saya tuh terlalu spontan gitu. Jadi
Saya tuh orangnya paling nggak tahan gitu kalau ada yang nggak rata dalam kehidupan ini gitu ya kan. Jadi saya nggak tahan banget gitu. Saya tuh yang paling saya nggak bisa dalam hidup saya tuh berlaku munafik, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau ada yang lucu saya mesti ketawa gitu. Orang pikir lagi bahasa lo bergetar. Aduh, saya dalam hati sih kasihan juga. Belum lagi dia berdoa, Tuhan Engkau cinta kami semua, Tuhan baik deh. Terus persembahan, saudara-saudara, kita mau kasih persembahan. Jangan cuma kita beli kosmetik, beli segala macam. Kita juga mesti kasih untuk Tuhan. Ayo ya, kita persembahan jalanin ya. Jangan uang yang haram ya. Ya ampun, ini persekutuan begini Tuhan. Terima kasih kau kirim hambamu ke tempat ini. Ya kan? Gak lama kemudian bersaksi. Ayo dong teman-teman, siapa yang mau bersaksi? Katanya gitu kan. Ayo bersaksi gitu kan. Terus akhirnya ditunjuk satu orang. Habis, kok nggak ada sih yang mau bersaksi? Ayo dong bersaksi. Ada satu akhirnya maju. Ini Mareike nih, saya ingat banget namanya Mareike. Iya kan? Nggak tahu kalau hari-hari namanya apa, Mahmed kali. Tapi mantap sekali Mareike. Mareike men. Maaf ya kalau ada yang namanya sama. Memang itu benar namanya Mareike. Dia maju. Aduh teman-teman, saya mau bersaksi. Kan teman-teman tahu siapa saya, hidupnya kacau banget deh. Tiap malam kita kan ada di situ kan, tongkrongan kita itu kan, maksudnya TL. Tapi puji Tuhan, teman-teman doain Eke sampai Eke mulai, aduh ilah, Eke nggak mikir gitu Eke bisa kebaktian gitu, aduh. Tapi Eke sekarang bersyukur banget Tuhan udah jamah. Dulu tiap malam Eke ke sana, sekarang cuma paling tinggal malam minggu aja. Selesai kebaktian, saya disalamin, termasuk sama Mareike ini. Dia bilang, pendeta doain ya. Saya bilang sama dia, ya kesaksiannya bagus, cuman jangan cuma malam minggu aja dong. Tiap hari jangan muncul di situ lagi. Ya nggak boleh ya pendeta ya. Kan udah berubah katanya. Saya bilang kalau berubah jangan tanggung-tanggung. Iya doain ya. Ini yang saya bilang, banyak orang bukannya berubah, cuma kurangan dikit. Ya kan? Mungkin setelah menatap saya dan jadi hidup Kristen itu kita nggak boleh didik anak gitu, kita nggak boleh keras gitu. Saudara, hidup Kristen itu disiplin tuh harus. Amin. Hidup Kristen tegas tuh harus. Jangan cuma menatap saya dan jadi pendeta kalau kita bisnismen, kalau kita pimpinan Kristen kita nggak boleh gitu tegur karyawan. Harus. Yang namanya disiplin, tegas, tegar itu harus. Tapi tegas itu tidak berarti harus kasar. Amin. Disiplin itu tidak harus dalam kekerasan. Karena yang Tuhan tentang adalah kekerasan dan kekasaran. Tapi disiplin dan ketegasan itu perlu. Saya percaya Yesus kita adalah Tuhan yang disiplin. Amin. Tapi dia bukan Yesus Tuhan yang kasar. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Jangan sudah pikir, kita harus lemah lembut berarti ya. Ketemu orang, shalom. Itu salah ya. Nggak apa-apa deh gitu. Nah, ini namanya bukan lemah lembut. Kebanci-bancian. Saya percaya hidup Kristen itu harus tegar gitu. Amin. Saya percaya hidup Kristen itu harus tegas gitu. Saya percaya hidup Kristen harus disiplin, tapi dalam kasih. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, kekerasan adalah tanda kerusakan hubungan seseorang dengan Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, kenapa Yesus bilang kalau seorang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Yang ketiga saya pelajari, karena kekerasan adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi saya baca Alkitab, ada 3 perbuatan yang Tuhan benci. Yang pertama adalah kesombongan, sama-sama bilang sama saya kesombongan. Yang kedua adalah kemunafikan, sama-sama bilang sama saya kemunafikan. Alkitab jelas bilang untuk yang pertama, Allah benci orang sombong. Yang kedua, Alkitab jelas berkata Allah melawan orang fasik. Makanya Alkitab berkali-kali Yesus bilang apa? Celakalah kamu yang apa? Munafik. Jadi Yesus benci kemunafikan. Yang ketiga yang Allah benci adalah apa? Kekerasan.
Yesus tidak pernah benci orang berdosa. Yesus benci dosanya karena dosa membuat orangnya menuju neraka. Tetapi Yesus tidak pernah membenci orang berdosa. Jangan selalu menatap saya dan berkata, ya pendeta, saya hidup jahat, saya hidup dalam dosa, saya pernah murtad, saya pernah tinggalkan Tuhan. Orang kayak saya ini masih diterima Tuhan nggak? Saya bahkan pernah aborsi dalam hidup saya. Orang kayak saya masih diterima Tuhan nggak? Jawaban saya, saudara, Yesus mengasihi orang berdosa. Amin. Kalau orang berdosanya itu mau bertobat, jangan saudara dibalik tameng. Oh ya, Yesus mengasihi orang berdosa, saya jadi bini piaraan nggak apa-apa, dikasihi oleh Yesus, enak aja lu. Kalau kita mau bertobat, sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Coba saudara lihat Mazmur pasal 11, ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan, kata Alkitab apa? Tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Baca bagian terakhir, bagian B ini dalam Mazmur 11 ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia membenci apa? Orang yang mencintai kekerasan. Jadi walaupun saudara beragama, walaupun saudara pelayanan, walaupun saudara terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, walaupun saudara baca Alkitab, walaupun saudara bayar perpuluhan, walaupun saudara berdoa, tapi kalau engkau mencintai kekerasan, hidup dalam kekerasan, Alkitab bilang apa? Allah benci. Coba saudara lihat Mazmur 140. Mazmur 140 ayat 12. Dikatakan apa di situ? 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi, dan orang yang melakukan apa? Kekerasan akan, lihat, orang yang hidup dalam kekerasan nih kata Alkitab diburu malapetaka. Makanya orang-orang yang hidup dalam kekerasan terus lihat kerugian dalam hidupnya. Kenapa? Ada malapetaka yang satu, ada malapetaka karena Tuhan benci. Saudara mungkin menatap saya dan bilang, kenapa ya kok saya melayani Tuhan tapi kok begini banyak masalah? Saya khawatir engkau mulai hidup dalam kekasaran. Itu artinya hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai rusak. Coba lihat Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-8 ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, Yehezkiel 8 ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan apa? Kekerasan, dan dengan itu dikatakan apa? Terus menyakiti hati. Aduh, saya baca ayat ini, saya pikir iya benar ya. Tuhan sampai bilang begini, kamu pikir itu perkara kecil? Kamu tutupi tanahku itu dengan kekerasan. Kira-kira kalau kita pakai bahasa untuk kita sehari-hari, maka bunyinya begini. Kita tutupi rumah kita dengan kekerasan. Kita tutupi keluarga kita dengan kekerasan. Kita tutupi keseharian hidup kita dengan apa? Kekerasan. Kita tutupi pendidikan anak-anak kita dengan apa? Kekerasan. Makanya ayat ini bilang, perkara kecilkah itu? Tuhan sampai bilang dengan tegas gini, itu terus menyakiti hatiku. Amin. Selanjutnya dikatakan, sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam murkaku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku apa? Tegas Tuhan bilang, tidak akan mendengarkan mereka. Jadi orang yang hidup dalam kekerasan, mau dia berdoa pun doanya tidak dijawab Tuhan. Saya harus bilang jujur sama saudara, kekerasan Tuhan benci. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayo mari kita ambil keputusan hari ini supaya keluarga kita mulai penuh kembali dengan kasih Kristus. Saya lihat hari-hari ini tingkat kekerasan udah semakin menakutkan. Orang tidak lagi menganggap kekerasan itu sesuatu kesalahan. Sampai Tuhan bilang gini, kau anggap itu perkara kecil, padahal perbuatan itu terus, kata Tuhan apa? Menyakiti hatiku. Yang keempat, yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika Yesus berkata, jika seorang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipi yang lain. Coba lihat Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut,
Karena mereka akan memiliki bumi. Berarti yang terakhir, yang keempat, mengapa Yesus ajarkan ajaran tersebut? Yesus sudah mau mengajarkan bahwa kelemah lembutan akhirnya pasti akan menguasai bumi. Amin. Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka lah yang akan menguasai bumi. Dengan lain kata, untuk sementara kekerasan kelihatannya bisa menindas kelemah lembutan, tapi satu saat kekerasan pasti jatuh dan kelemah lembutan yang akan terus bertahan. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, sampai kapan saya harus diam, pendeta? Sampai kapan saya harus sabar? Sampai kapan saya harus lemah lembut? Jawaban saya tegas buat saudara, sampai kita melihat mujizat. Amin. Karena buat orang yang lemah lembut, dia pasti melihat mujizat. Buat orang yang lemah lembut, dia pasti akan naik dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.